Ini bisa dikatakan yang ikut acara Goes On pasti dapat hadiah. Rutenya itu adalah rute mungkin orang yang asli Malang sendiri pun nggak tahu rute itu. Yang daftar Malang ada, Surabaya, Sidoarjo banyak. Oh iya. Terus ada kalau nggak salah Pasuruan, terus ke Blitar ada. Wih, mantap Rek. Nah, jadi kami nanti buat acara ini rutenya itu ada yang unik-unik juga gitu loh. Dan menemukan harus lewat tepian sungai yang ada obstacle-nya sendiri, harus kalau nggak hati-hati ya kecemplung lah misalnya gitu. Kali ini saya ngobrol dengan panitia Goes On, event sepeda gravel di Malang yang akan digelar pada 20 Juli nanti. Ternyata seru banget dan bertabur hadiah. Simak obrolan kami. Om Martin. Salaman ini. Iya. Sampai normal gini aja. Baik. Iya kan? Iya. Rasa melak-melak berarti. Habis kecelakaan. Iya ini. Speed Ya. recovery. Teman-teman hari ini spesial ini ketemu dua pesepeda handal ini, para senior ini. Harus sungkem. Om Martin sama Om Adrian. Ini kita mau ngomong tentang acara keren di Malang, acara namanya apa jenenge? Goes On. Goes Goes On. On. Ya apa iki? Gimana ceritanya Goes On ini apa sih? Asal mulanya itu bagaimana kok bisa ketemu acara Goes On? Ini pertama ya berarti ya? Goes On pertama Kali di Malang ya? Ya. Nah, Gini, jadi ya. saya ini kan dari ikatan alumninya SMAK Santa Maria Malang. Kami dulu tuh buat acara namanya Play On. Play On. Jadi Play On itu adalah play on-nya di on memulai maksudnya dulu. Tapi jadi bahasa Jawanya playon. Oh. Acara Tapi lari. ya, Ya, acara playon. playon. Oh iya. Gitu. Play On jadi playon. Apa ya? Terus kan vakum hampir 5 tahun. Oh. Nggak ada acara terakhir karena pandemi. Akhirnya kemarin ya ayo buat acara lagi. Akhirnya buatlah acara di situ. Sepedaan, cycling ini. Itu yang yang ikut yang ribuan orang itu ya. Lari dulu. Lari itu. Iya. Ya? Keren. Sampai yang terakhir 3 kali buat acara, yang terakhir 1850 pelari. Zaman itu ya, zaman Iya. sebelum pandemi. Pandemi loh ya. Iya. Angger ya. Iso ngejauh sakmunake ya, Om. Lah yo. Mungkin karena kami buat acara itu ada ciri khasnya. Kalau orang buat acara lari seperti hari ini orang buat acara lari kan hanya lari 5 kilo, 10 kilo, half marathon, full marathon. Kalau Ikasan Mar itu dulu buatnya itu adalah fun, run, ada obstacle-nya. Jadi lewat ada tumpuan drum, harus lewat terus masuk di. Lucu itu. Ya, ada lucu-lucuannya juga. Gitu. Nah, anak sentipa mesti, sekaliannya itu kayak terhibur kan ya. Iya. Jatuh ini ngapain? Kita itu terhibur, Ya. lawang sengsara kan ya. Iya. Kalau temennya sengsara tambah seneng. Iya. Itu yang dicari. Betul. Nah, konsep itu apa ada di Goes On? Jadi gini, kami buat acara kali ini Ikasan Mar ini bekerja sama ngajak dari teman-teman di Anxiety Malang. Di Anxiety Malang. Jadi kami nanti buat acara ini rutenya itu ada yang unik-unik juga gitu loh. Menemukan hal-hal unik di dalam rute. Misalnya? Misalnya rahasia apa? Kenapa? Apa cek rahasia apa? Ya setengah-setengah rahasia ya. Spill. Ya di spill itu harus lewat tepian sungai yang ada obstacle-nya sendiri, harus kalau nggak hati-hati ya kecemplung lah misalnya gitu loh. Ya. Jadi Maaf ya gue ya. Jadi semakin akasnya cemplung itu semakin menarik ya. Semakin api foto nih. Api foto ini. Iya. Semakin api. dia nanti yang bagian bikin video-video suka sekali dia nanti. Oh iya. Kadang-kadang video teman-teman video itu atau foto ya. Iya.
Tungone ku elek ngono. Iya. Iya. Nyari momen gitu kan di Oh, momen. cemplung, Iya. kamu cemplung. Gitu ya. Jadi anak memang konsep bermainnya itu ada ya, konsep Ya. bermainnya. Terus Bermainnya. digabung dengan apa namanya? Gravel ya modelnya. Gravel. Jadi rutenya itu adalah rute mungkin orang yang asli Malang sendiri pun nggak tahu rute itu. Jadi memang kita masuk di jalan kecil-kecil, perkampungan lah, menyusuri sungai yang di dalam kota, orang nggak tahu ya. Belusuk itu tadi Belusuk. bahasa ya, belusuk. Mana ya paling? Ono ya Malang ini ya. Betul. Kok tembus ini Iya. ya, kalau yang dicari. Itu yang kita buat adalah seperti itu. Terus kan ada rute 50 kilo, ada 100. Kalau yang 50 kilo itu lebih banyak di aspal di dalam kota, tapi ada gravelnya juga. Oh iya ya. 50. Kalau yang 100 itu sebagian besar adalah rute gravel di pinggir-pinggiran kota Malang, jadi ikut Kabupaten Malang kan. Kadang orang nggak tahu, mungkin orang Surabaya atau orang Malang sendiri pun bilang di Malang nggak ada gravelan panjang, itu nggak ada. Padahal ada. Oh, kira. Jadi Ya. ada beberapa segmen itu nanti panjang itu lebih dari 2 km gravel terus. Nah itu unik lah, orang di sini mungkin nggak tahu juga. Iya. Mantap. Nah, terkait dengan ini, apa sih ini? Rumah Adrian. Ya. Nah, Waduh. untuk GXID ini, ya apa awalnya iso kerjasama ketemu dengan Om Martin ini? Oke. Baik, terima kasih Om Irawan. Jadi gimana awalnya itu sebenarnya ada perbincangan sama Korwil ya kita sebutnya ya. Korwilnya itu Mas Karami, ngobrol dengan Pak Martin karena tahun kemarin kita di bulan November bikin kegiatan dari GXID perdana. Beda. Oh, beda. Pak Martin dulu pesertanya. Pesertanya. Jadi alumninya event kami di GXID itu di bulan November tanggal 3 dan namanya Mager. Malang Gravel. Ya. Jadi Mager ini dulu kita pengen mengenalkan bahwa Malang itu kan lebih banyak dikenal sebagai surganya XC, kita ngomongin ya, cross country. Orang-orang ke sini enaknya naik MTB, kita nyari nanjak-nanjak yang jalannya mungkin menantang. Nah, di gravel ini kan kita punya klasifikasinya sendiri-sendiri kan, ada beberapa kelasnya. Dan kita pengen mengenalkan bahwa di Kota Malang itu masih banyak, ya sampai kabupaten sih, masih banyak rute yang sebenarnya asik panjang dan itu full tanah. Kita klasifikasinya ke tanah. Jadi orang merasa bahwa gravel itu apa? Biar mudah untuk dipahami, tingkatannya adalah dimulai dari tanah. Ketika mulai masuk ke aspal yang lepas tanah, maka kamu sudah masuk ke ranahnya gravel. Ya. Harapan kami waktu dulu membuat Mager itu di situ. Karena kalau kita masuk dikasih batu-batu, mikirnya wah ini bukan gravel ini harusnya full sus kayak gitu, menghindari salah persepsi. Dari situ ternyata peserta ini ada yang kesengsem kayaknya. Peserta ini Konsepnya sama. iya. Jadi konsepnya teman-teman GXID sama saya itu kok sinkron ya, sama gitu loh. Oh iya. Jadi akhirnya Terus jadi ya kolaborasi. iya kolaborasi. Goes on. Goes on. Oh itu. Martin ini kan memang dasarannya itu dari apa cyclist MTB ya. Ya, saya Iya, main MTB. Terus dari MTB kan medannya begitu ya, kita tahu ya. Nah, dari kacamata cyclist MTB itu apa yang daya tarik gravel itu? Kalau saya pribadi ya, saya main MTB, naik gunung, terus turun, tapi nggak sampai downhill ya saya. Kalau downhill nggak berani, takut patah tulang. Oh, iya. Ini aja di jalan kena patah. Nah, kalau gravel itu lebih ke apa ya? Jalan kan flat, terus elevasinya nggak terlalu tinggi. Jadi kita mainnya tuh bisa lebih santai. Juga sepeda nggak perlu yang speknya harus
full shoes yang harus travelnya harus 140, 160 suspensinya. Kalau main gravel kan pakai sepeda gravel tanpa suspensi pun bisa. Sepeda federal saya yang lama saya pakai juga bisa, masih bisa masuk. Nah, jadi lebih ke mau main itu lebih easy lah, lebih gampang. Artinya pilihan sepedanya lebih banyak ya. Kalau misalkan di MTB kan memang speknya memang harus begitu gitu. Karena nggak ngono ya mencolok safety-nya kurang. Jatuh gini dropnya terlalu tinggi. Travelnya pendek kan nggak nutut nanti dia. Iya. Travelnya beda travel aja wis. Iki apa maneh sing fog rigid ya tambah. Wah, itu. Tambah malah bisa patah head-tube-nya. Iya. Tapi kalau ini bisa, kalau yang punya sepeda gravel ya bisa masuk, sepeda MTB ya oke, ya lebih variannya sepeda lebih jadul-jadul pun sekarang kan banyak di upgrade lagi, di-upgrade lagi, dibuat main gravel kan banyak sekarang. Jadi lebih lebih friendly lah istilahnya kalau main gravel. Iya. Memang kalau di kejuaraan dunia rutenya XC cross country itu sekarang kan jadi gravel. Sepeda gravel itu rutenya sama dengan XC. Kalau XC-nya sekarang kejuaraan UCI-nya kan udah ada drop-dropnya, batu besar-besar itu kan untuk XC. Nah, kalau gravel kan lebih ke yang flow gitu aja. Iya. Hampir mirip pump track akhirnya. Hampir kayak ada pump tracknya. Kalau yang gravel sekali. Tapi asik ya. Nah menurut sampean kan ya Om Adrian gitu. Iya. Sudah tahu rutenya ya. Iya. Seasik apa sih rutenya itu? Kalau menurutku asiknya itu mungkin yang agak berbeda dengan pandanganku di gravel. Gravel itu karena basicnya dulu aku juga X-ian, lebih spesifiknya ke XCO-nya lah. Jadi main pedaling, ketika main di gravel, aku dapat momen ada yang biasanya aku miss. Ternyata indah banget kalau kita bisa ngambil sud-sud alam yang tanpa kita perlu ke susu. Istilahnya kita benar-benar menikmati. Oh iya. Benar. Karena kondisi gini, kalau kita ngomongin pakai kondisi full sus ya atau bersuspensi, kita keenaan asik banget rutenya. Tapi kalau kita pakai gravel, karena kita tahu sepeda kita rigid, kita akan lebih banyak mikirin gimana caranya kita nggak terlalu banyak hantaman ke sini, cenderung lebih pelan terkadang. Nah ketika lebih pelan, ngelihat alamnya itu lebih dapat. Walaupun walaupun kalau kita ngomongin lebih pelan itu nggak signifikan sama yang dilakukan sama pembalap. Karena ada gravel sendiri, ada UCI. Itu mungkin sudah beda banget karena memang rutenya XCO akhirnya masuk ke gravel itu. Tapi kalau seasik apa sih di goes on? Pertama, yang di rute ada sungainya itu tadi bukan hanya indah untuk dilewati, tapi momen kita jaga keseimbangan. Kita pasti ngomongin jaga keseimbangan karena itu udah spill bisa jatuh. Ketika kita bisa mau menjaga, nyemplung. bisa nyemplung. Ketika jaga keseimbangan, kita itu dibikin nggak fokus sama kanannya itu ada pemandangan yang bagus. Jadi kayak jawabannya itu lebih baik aku basah-basahan, aku ngambil foto di situ. Mudah-mudahan tidak ada yang mandi di sana ya. Nah itu. Malah khawatirnya adalah cibung-cibung mereka. Karena terlebih kita kayaknya beberapa hari terakhir hujan nih. Kita hujan. Dan juga salah satu keindahan kita lagi di fase tebu sedang mau dipanen. Itu kembang-kembang tebu. Wah itu indah lah kalau kita ngambil di sana. Serasa kita ngomongin tebu itu kan bukan milik kita ya, tapi kayak ada di kebun raya sendiri. Itu sih yang menurutku salah satu nilai jual rute gravel yang ada di kota yang punya pabrik gula. Nah, ini juga teman spill berarti ya Pak ya? Iya, spill. Malang pabrik gulanya ada 1, 2. 2 kan? Iya betul. Ada Krabet sama Kebon Agung. Dan dua-dua dilewati rute ini. Iya. Jadi bisa dipastikan akan banyak tanah. Dan yang suka kebun-kebunan juga terakomodir ya kayaknya. Sangat terakomodir sebenarnya. Kalau boleh kasih gambaran,
aku pun juga tipikal yang lumayan seneng kebut-kebutan sebenarnya. Jadi kemarin kalau aku ngetes pakai ban 26,5 kemarin Pak ya. Iya. Itu masih mumpuni. Cuma ini catatan itu sendiri. 26,5 kalau terbiasa. Jadi tetap direkomendasikan teman-teman pakai 175 atau 195. Kalau kita ngomongin dalam bentuk C, 735 lah ke atas. 35 ke atas. Ya, karena sejatinya walaupun kita mungkin bisa kencang, tapi tetap kembali lagi ke safety. Iya. Batuan dan geragal itu akan sangat mudah jadi obstacle yang membahayakan kalau hujan. Seperti Licin. itu sih. Ya licinnya. Sensasinya apa namanya? Ngebut di gravel sama di jalan raya itu beda. Betul. Enak loh Pak kalau di Enak gravel banget. itu. Enak terus sensasinya itu terus bareng ngono ngerem-ngerem sing cicit ya. Sedikit ya kan. Terus sensasinya beda. Betul. Enak loh gini. Apalagi kalau dengerin suaranya kayak itu kan belakangnya. Beda. Dan kalau ngebut di gravel bisa dikatakan tuh kita lebih aman daripada ngebut di jalan raya. Karena apa? Di rute gravel tuh kita mengendalikan diri kita sendiri, Ya, lihat ya. tracknya bagaimana. Kalau di jalan raya kita mengendalikan diri kita sendiri, orang lain tidak. Iya. Kita Bisa kesenggol. hati-hati, sing liyane gak hati-hati Iya. ini. Ini hasilnya nih, ini hasilnya patah ini. Patah. Padahal sudah safe secara Iya. nggak terlalu kencang di bagian kiri, tapi tetap aja. Hmm. Kalau di Karena- jalan raya ada faktor X, ya Iya, manusia lain. Iya. Tapi kalau di gravel atau kita ngomongin di alam ya, faktornya ya cuma kita sendiri. Ada sesuatu kita tahu batasannya gimana, istilahnya safety-nya gimana. Kita menyelamatkan diri. Iya. Jadi sebenarnya korban-korban semua ya. Iya. Aku seperti di event sebelumnya kemarin di Duro, landing ketika aku tahu kalau jatuh di track itu akan membahayakan banyak orang. Lebih baik aku nubruk. Wah, Nubruk semak-semak. Ya. heroik. Kelihatannya heroik tapi sebenarnya itu lucu aja. Lucu aja itu. Gak ada niatan heroik sebenarnya. Gak ada niatan heroik. Tapi Niatnya niat jatuh. iya, niatnya niat Bukan niat heroik. apa ya Pak? Jadinya niat jatuh. Niat jatuh. Niat Itu jatuh. istilah yang saya pikir, Pak, saya ini niat jatuh. Saya bingung niat jatuh itu bagaimana gitu loh. Niati kecak durunge budal. Iya. Tak niati tiba. Nama itu tipe. Nah, itu sih. Iya. Itulah serunya di situ sih. Lebih safety-nya di sana. Dan kalau jatuh juga kayaknya empuk ya. Iya, sejauh yang pernah saya alami, iya. Empuk, ada rumput, ada Betul. ini masuk sungai Iya. kan enak kan. Betok-betok, ya. Jatuh di sawah. Iya, betul. Iya. Nah, kalau sepeda yang direkomendasikan apa yang ini? Untuk goes on ini. Iya, Grace on ini. Eh, yang kita rekomendasikan ya kalau mau pakai gravel yaitu ban jangan di bawah 32. Pasti Oh, iya. 35 40 itu lebih ideal untuk gravel. 35 masih oke. Masih oke lah. 35 40 itu idealnya di situ. Kalau mau pakai MTB ya pakailah MTB XC atau mau pakai full sus boleh lah, bisa. Ya ban pakailah di 2.0 lah paling enggak. 1.95 2.0 lah itu ideal. Kan kita memang nggak tahu ya nanti kalau misalnya di tengah ini musim kan nggak jelas, kadang Ya. hujan lagi, kadang kemarau, hujan lagi ya. Mungkin nanti waktu acara di tengah jalan hujan. Iya. Nah, takutnya kan itu. Karena di gravel otomatis tanah kalau hujannya banyak, akhirnya tanahnya jadi bletok lah ya itu. Iya, seru juga sih itu. Iya. Bletok. Terutama kubangan-kubangan air ini kan kadang kita nggak tahu nih kedalamannya dia berapa. Iya. Biasanya Oh, flat atau pecahnya ban itu karena mungkin ban kita terlalu kenceng anginnya. Apalagi Hmm. kalau bannya lebarnya Kecil. kecil. Kan otomatis tekanan harus lebih tinggi. Kayak gitu. Dari itu aja. Menarik. Itu apa namanya yang 50 dan 100 beda ya rutenya ya. Om, ya? Jadi gini, startnya nanti kan dari Senandung Araya. Itu
turun lewat melipir sungai, terus masuk perkampungan, kemudian CP1 itu nanti di sekolah kami dulu, Oh, iya. SMA Santa Maria di Jalan Raya Langsep. Nah setelah dari situ CP1 itu baru bisa. 50 sendiri, 100-nya sendiri belok. Jadi mulai di situ mulai dipecah. Iya, iya, iya. Itu. Kalau yang 50 lebih banyak di dalam kota, terus tapi mau balik ke area lagi baru lewat gravel. Itu keseruannya juga beda ya. Yang 50 dengan yang 100 keseruannya beda juga ya. Ya beda pasti. Iya. Beda Kalau pasti. 50 keseruannya di mana? 50 itu ya itu tadi yang Adrian juga bilang, lo jalan ini kok tiba keluar di sini. Orang sering nggak tahu. Kan soalnya Iya. banyak di dalam kota. Urban ya. Nah, Betul, urban. lebih banyak urban. Urban. Terus ada apa namanya kayak turun gitu, kayak tebing gitu ya. Bawah itu sungai. Jalan tuh nyusurin tebing gitu, nanti naik lagi gitu. Ada seperti itu Iya, iya, iya. Dan itu di dalam kota. di dalam kota. Iya. Iya. Hmm. Wong Malang suka nyongko ya. Iya. Ah betul. Kalau Mereka Iya. geletek lah istilahnya. Bahasanya kan geletek. Loh ternyata di sini tuh. ternyata keluarnya sini. Iya. Ngeletek apa jeketek? Jaket. Nah, jaket yang geletek. Oh. Jaket hampir sama gue ya. Iya kayak bahasa bersama. Kalau krungu ya ngeletek ya. Ya, Anjek lokalan ketek. sini. Geletek. Lokalan sini. Bahasa Anu apa logat Malang ya? Ya, lokalan Malang. Malang. Jadi kayak apa ya? Alah ya itu lah maksudnya kayak Iya. alah lah, geletek lah istilahnya. Jaket. Iya, iya, iya. Tapi kalau untuk apa namanya cewek gitu juga aman juga ya. Aman, Ya. aman. Jadi pertimbangan juga lah hal itu. Waktu kami buat rute itu banyak pilihan. Kami bikin yang kalau bisa tuh yang safety-nya itu juga kami perhatikan. Oh iya. Jadi memang ada sesuatu kejutan tapi safety-nya juga dipertimbangkan. Ada sih waktu yang 100 tuh ada satu segmen tuh sebetulnya bagus. Cuma safety-nya kurang. Oh. Jadi akhirnya nggak jadi kami pakai. Kami pindah ke yang lebih safety. Iya, iya, iya. Jadi aman ya. Ya, bagi, ya. bagi teman-teman yang misalnya baru mulai senang sepedaan itu juga Iya. aman sebenarnya ya. Salah satu pertimbangan kami juga di situ karena gravel ini mungkin salah satu hal yang baru ya. Ya, Lagi dunia lagi perjalanan. mulai ramai. mulai dijajaki, kemudian di Malang juga salah satu hal yang mulai dikenal. Iya. Biar orang ketika mengenal gravel ini nggak mutung karena sengsara, tapi Iya, karena iya. seneng Iya. gitu. Karena memang di trennya memang gravel ini lagi naik ya di mana-mana ya. Kayak misalnya produsen sepeda saja sekarang ini di Polygon misalnya yang Iya, paling dekat dengan kita itu produk-produk Bannya gravelnya semakin tebel. wakil. Iya, betul. Jadi apa namanya mulai dari Ben R terus kemudian Iya, Tambora, Tambora juga Tambora diperbaiki A. gimana wakil ngono ya. Ya itu Tambora yang e-bike kan juga Tambora keluar. e-bike, itu kan artinya Bahkan pet pun juga mulai masuk ke Iya. ranah Hybrid. hybrid kan sebenarnya iya, dia. iya. Sekarang lebih ke Gravel ya. lagi ya. Karena memang kan kayak pabrikan itu kan nggak mungkin tanpa alasan ya. Iya. Dia mesti ono riset, ono Hmm, iki iya. sehingga kelihatan oh memang pasar gravel itu ke depan itu memang banyak. Ya. Iya, betul. Penggemar gravel itu juga banyak. Ya. Soalnya kalau saya perhatikan juga ya teman-teman komunitas segala itu banyak yang melirik ke gravel karena kadang main road bike lewat jalan apa namanya aspal jalan utama terus kan bosen kan. Iya. Terus Ngono lihat ya. loh itu ada jalan samping tapi dia mau lewat di tengah Bannya kecil aspalnya pecah atau Oh, iya, lah iya. kan eman pakai rimnya Karbon. rusak. Aduh. Iya. Itu makanya kelihatannya kalau saya amati gravel ini mulai banyak yang menggemari juga karena ya itu Itu pengalaman pribadi, boleh Betul, lagi, ya kan? Iya. Dulu main Road bike. MTB, main road bike, Iya. Balik. Surabaya, ya ya kan? Surabaya Bosen. bosen Ngono wae. Mule iku ae pasrah. Basrai. Iya, iya, iya. Menarik ya. Jadi kalau perkembangan gravel di Malang ya apa, Pak? Ini ya, teman-teman ini. Kalau yang tak lihat mungkin ya, kalau dari kacamataku kebanyakan
teman-teman gravel di Malang Hmm. itu sering menggunakan adalah sepeda lama. Hmm. Jadi mereka lebih banyak memegang pakem steel Israel. Waduh, Iya. aliran mbak aku itu. Pak. Ya, steel Israel itu. Jadi Isil-isil. rata-rata mereka lebih banyak menggunakan sepeda besi. Ya walaupun memang ada beberapa yang mungkin karbon ya tetap ada. Hanya saja secara mayoritas kenapa mereka menggunakan sepeda besi? Kalau kita ngomongin varietas rute gravel di Malang tetap lebih banyak yang sifatnya mungkin gravel level 3 level 4 gitu ya. Yang banyak batu-batuannya Level 3, level 4 itu berarti tinggi. Apa? lumayan advance lah. Lumayan advance lah. Ya. Kita bisa ngomong karena kebanyakan kita rute adalah kita ngomong copas kali ya dari teman-teman Ya. MTB. Nyoba aku ke rutenya MTB pakai federal. Hmm. Itu kan kalau kita pakai logan itu konyol sebenarnya. Tapi ya, bisa. Karena Iya. kita ngerti triknya, bannya mungkin dipertebal, terus karena dia frame-nya besi, Iya. terutama lebih meredam Meredam getaran. getaran. Kemudian drawback-nya apa? Ternyata mereka bukan tipikal yang enjoying nanjaknya. Jadi nggak masalah aku nuntun, nggak yang apa namanya megang tegok aku jadi pancal. Karena sejatinya mereka nuntun barang-barang begejekan, sampai guyon-guyon itu yang dicari. Iya, seru loh itu. Iya. Itu Lebih salah ke satu santainya. iya, kulturnya Malang kan di situ mungkin ya, Pak Ya, Martin ya. betul. Jadi perkembangan sepeda gravel di Kota Malang akhirnya lebih banyak di sepeda besi tadi. Yang akhirnya lebih kuat circle-nya untuk apa ya? Saling apa bahasa nih? Ya bekerja kan mengilok-ngilok no, gojloki masing-masing. Dan itu momentumnya banyak itu Sangat untuk banyak. gejekan dan Iya, konco ya. betul. Jadi ketika ada yang bisa nanjak pakai apa namanya? Ninseu, apa yang dipegang? Ninseu apa namanya? Pakai frame besi itu akan kayak bulan-bulanan. Bulan-bulanan kayak apa ya? Targetnya lah. Iya. Mungkin lo bisa nanjak gawe sepeda iki atau enggak dia underbike pakai sepeda road bike masuk perasaan kayak gitu. Nah seperti Pak Martin ini. Tapi dulu itu zaman dulu itu orang-orang apa namanya? Downhill itu pakai pakai sepeda MTB yang rigid ya. Ya, asalnya Iya, ya. asalnya memang Begitu dulu ya ya? begitu. Belum ada suspensi kan? Ceritanya si Om Erik itu katanya dulu dia pernah downhillan itu pakai MB0 loh. Ya, Justru MB0 kan Ya. rigid kan ya. Ya. rigid. Rigid. Artinya sebenarnya itu ya nak dia punya keahlian apa teknikal gitu Ya, saja nih yo gak apa-apa kan ya Nggak apa-apa. Itu yang salah apalagi satu untuk gravel ya. underbike lah sebenarnya tadi. Underbike kita rutenya mau kayak apapun yang penting kita ngerti teknikalnya. Iya It's iya okay. iya iya. Cuman termasuk yang aliran steel is real. Kurang Enggak. lebih. Wah. Kurang lebih. Ini tiga-tiga sama kelihatannya. Boleh. Penggemar besi. Masih memelihara Federal Alpha. Tapi memang enak loh Pak, Pak. Betul. Redamannya itu Iya. Ya, enak loh ya. lebih enak. Mampu ya. Itu. Kalau mau balapan ya pakai karbon. Ya. Ya. Suas Ya. itu. Kalau kita kan menikmati kayuhan nih, santai, Iya, lihat iya. pemandangan Iya. kan ya. Iya. Nggak Kalau udah apa-apa. bisa ngopi ya ngopi aja Ngopi. kita ngerupin kompor. Tapi itu eventnya Go West On Ya. itu ono COT-nya nggak sih? Ada. Ada berapa lama? Kalau Jadi- yang 50 6 jam, kalau yang 100 10 jam. 110 jam. 110. Tapi ku nganu ya, gampang ya, bisa dicapai ya. Bisa. Sangat santai sih. Sangat santai. santai. Iya. Ukuran Kemarin santai. saya tes rute yang 50 berdua aja. Ya mampir warung ya segala macam. Oh. 4 sehat 5 sempurna. Pas sehat lima sempurna Banyak Pak. makannya, banyak makannya. Banyak berhenti jajan. makan. Iku anu COT. Iya. Masih ada waktu Hampir setengah jam kali ya. lebih 1 Lebih jam ya? lah. Oh. Oh, ya enak lah. Yang 100 kemarin udah dicoba sama Om Hugo. Itu dia santai juga seperti ritmenya yang saya lakukan berdua, tapi dia 100 kilo dicoba itu ya under COT-nya dengan santai itu 9 jam itu sudah mampir warung Iya, itu. iya. Masih sisa 1 jam ya. Ya.
Iya. Jadi kami ngukurnya adalah dengan goes santai itu masuk apa enggak di Cilope. Ketambahan gojek apa Iya. nganu guyonan Iya, tambahan iku ya. mampir warung, foto-foto. Cemplung kali. Nah, Iya. Menarik. Nah, ini kalau apa namanya di sepanjang jalan itu warung gampang gitu ya. gampang. Masih muda. Gampang ya? Masih muda. Mudah. Iya. Kadang kan ono sing aliran bentang warung ya. Iya, Iya, ada iya. banget. Sebeneng ono aku- ketemu. ya. Ya mungkin kalau di tengah kebun tebu ya nggak ada warung, Iya, tapi betul. di ujung trek Kebunnya. gravel itu biasanya ada warung-warung kok. Kita surveinya udah ada Iya. melewati itu. Ya kadang-kadang jadi penyemangat itu. Iya. Warung, ayo warung. Biasanya pun ada yang cyclist udah nyepak no istilahnya. Warung mana yang mau diampiri nih, Nyepak, sekedaris ini. Jadi nah sampean mau siap tipe, Iya. niat tipe iki niat marung. Niat Niat marung. marung, iya. Niat marung. Ya. Nah, Rere. Tapi kalau dari peserta yang daftar ada yang luar kota selain Malang gitu. Yang daftar Malang ada, Surabaya, Sidoarjo Wah. banyak. Oh iya. Terus ada kalau nggak salah Pasuruan, terus ke Blitar ada. Woi, mantap, Rek. Jadi teman-teman yang di luar Malang sudah banyak yang daftar ya. Kalau Iya. Malang ya wis kudu daftar. Di Iya. luar bisa kasih daftar. Yang di luar juga monggo silakan. Silakan daftar. Kapan sih terakhir pendaftaran lu? Pendaftaran sampai tanggal 10 Juli. 10 Juli. Ah. Saiki 2 Juli. Tanggal 2. Ya, Masih kurang ada 8 hari lagi ya. Soalnya kami kan harus menyiapkan jersey. Oh iya. Menyiapkan Oh, dapat medali. jersey ya. Ya dapat. jersey. Jadi biaya pendaftaran 250.000. Itu dapat jersey, medali finisher, asuransi. Ono asuransi. Nah, terus Respeknya isinya. respeknya isinya kalau biasanya orang kan isinya makanan-makanan ya. Ya, Kami ya, isinya ya. tools. Oh, dapat tools. Ya, dapat Tools tools. apa? Ada macam-macam dari kami kan dapat sponsor dari Stramer. Nah, Stramer itu ada joget ban, ada Wah, obeng, enak, Rek. Oh, ada obeng juga. ada. Wah, mantap, Rek. Wheelset enggak ada. Wheelset hadiah Utama. door prize Oh, utamanya ada. wheelset. Ya. ada Wheelsetnya- Rek. Mantap, Rek. Wheelset Stramer Tempo 30. Wis, Itu- mantap iku. Nah, Itu yang- untuk yang podium. bukan Podium. untuk door prize. door prize. Oh, Ya. door prize. Nah, Ya. ini- Diundi berarti ya. Ya, saya masih nunggu lagi door prize dari Shimano Bintang Timur. Itu belum dikirim ke saya, tapi mereka udah siapkan hadiah door prize-nya itu khusus Misteri Oh, misteri gitu door ya. prize Mas Jan. Wis. Panitianya aja belum dikasih tahu sama Shimano Bintang Timur. Tadi pagi baru telepon, Pak nanti hadiah door prize-nya istimewa wis nggak ada di tempat Iya, lain iya. katanya gitu. Mantap, Rek. Hmm. Mantap iki. Panitiane pengen iki kata ya. Iya. Pengen jadi peserta paling ya. Kalau podium ada hadiahnya. Ada podium itu ada podium 1 sampai 4 untuk Oh, 4 ya? untuk yang 100 km. Oh. Ada fresh money. Oh, ada first money. Hadiahnya fresh money. Oh, mantap. sama- Bisa berapa disebutkan? Fresh money-nya podium pertama 750.000. Lumayan, Rek. Kedua 600, kemudian 450 kalau saya lupa. Oh. Terus ada hadiah podiumnya ada tambahan juga nanti dari sponsor. Wah, enak, Rek. Mantap ya. Ini bisa dikatakan yang ikut acara Goes On pasti dapat hadiah. Oh, ngono ya? Lah, dapat tools, Oh dapat iya, anu, iya. Iya, iya. banyak Pulang pokoknya. tangannya penuh sih minimal. Mantap. Mantap. Emang ini kalau nggak jarang-jarang ya. Apa mana sih perlu disampaikan nih kira-kira Apa ya? untuk Yang jelas teman-teman ya? kalau kita ngomongin gravelan di Malang ya, Iya. yang sangat sayang kalau untuk dilewatkan itu adalah momen bareng sama temen-temennya, tapi nggak kenal. Nggak kenal lagi sopo karena pancurnya dewi kadang wis ninggal. Dapat teman baru. Ya, dapat teman baru. Karena pasti pada
orang Malang sendiri aja kadang bingung. Rute ini bener gak iki? Ada sing aliran hakul yakin takon orang Ya. lain ngikut ngekor nggak punya GPX. Ya. Ada yang berdasarkan tanya penduduk sekitar, Pak tadi ada yang lihat gerakan sini nggak? Kadang momen-momen itu yang bikin ceritanya tambah seru dan itu akan sangat gampang ditemui di Goes On karena pertama seperti yang dijelaskan sama Pak Martin, bahkan rute ini nggak biasa dilewatin orang dengan rute gravel kurang lebih segmen hampir 2 kilo lebih lah mungkin ya Pak ya. Terus kedua juga ada beberapa spot yang kalau nggak diabadikan sayang, apalagi kalau yang suka bikin konten. Gitu. Itu sangat-sangat nilai jual. Dan yang ketiga, yes pulang minimal tangannya penuhnya dari sesuai dengan uang pendaftaran yang Anda daftarkan kepada kami. Ada rugi ya berarti. Iya, betul. 250 dapat pakai Pak jersey, Medali finisher. Medali. Toolkit. Ya, Itu kalau di ya overcoating kan dapat medali nggak? Ya, dapat lah. Finisher lah. Dapat. Iya, iya. Ya. Namanya Cuma juga mungkin kalau over COT nggak bisa ikut itu door prize. Ya. Karena kami sistemnya pakai sistem bahwa start CP1, CP2, CP3, finish harus check in di iya. sistem. Nah, setelah ini lengkap baru dia bisa ikut Dia berat door prize. ikut undian door prize-nya itu kan pakai sistem semua kami Iya, buat Iya, itu. iya, iya. Jadi ketepatan waktu akan memengaruhi mereka untuk bisa ikut door prize. Itu tadi. Oh kalau jamnya mulai jam berapa? Ini kan banyak yang luar kota ya. Ya, ya. Nah itu apa? Supaya mereka itu bisa nyiapkan berangkat jam berapa gitu. Kalau jadi pagi itu jam setengah 6 itu kumpul. Ya. Kumpul nanti rundown-nya itu kurang lebih jam 6 kurang seperempat itu mulai start 6 Yang- 6 kurang seperempat. yang 100 kilo, kemudian jeda sekitar 15 menit baru yang 50 kilo. 6 kurang seperempat ya. Ya. Setengah 6 harus sudah sini. Ya, nanti Ya, mungkin ya, setengah 6 kita mulai seremoni kan biasa. Ya. Ya. Di jeda biar nggak numpuk, biar nggak bingung. Ya, ya. Itu juga. Jadi bisa diperkirakan ya teman-teman. Jadi berangkat jam berapa? Kalau Surabaya ya berarti Surabaya nutut kayak Surabaya, tak terus Surabaya. Kalau bisnya tepat Teman-teman Surabaya kan mau hari Jumat Hari ya? sebelumnya ya. Jumat apa Sabtu ya? Sabtu. Karena minggu. Nah, kemarin Iya. Om Yohan sudah calling saya. Saya berangkat hari Sabtu. Kan soalnya juga harus ngambil Oh iya, Respect Jam. jersey. Ya, betul. Oh iya, respectnya hari Sabtu. Sabtu. Ya, Heeh. betul. Ya? Sabtu jam berapa? Om? Sabtu itu mulai sekitar jam 12. Jam 12 sampai ya jam 7 jam 8 malam. Berarti Iya. amannya memang harusnya Sabtu, Sabtu. ya. Iya. Malam besok jalan-jalan, Iya. nangkep kayu tangan. Nah, Itu. betul. ya kan. Itu yang paling Soal penting besok juga sepeda itu. bareng-bareng sama kan betul-betulan. Mas, mungkin ada melok itu. Menarik. Iya. Banyak ini loh, banyak daya tariknya loh, mulai dari Betul. anunya. Betul. Malang kan memang kota wisata ya. Iya. Terus kemudian jalan-jalan baru bagi orang Malang aja wis itu daya tarik. Ya. Kuliner. Kuliner. Sip. Mudah-mudahan lancar Om. Amin, Ya, amin, amin. Dan banyak yang ini, Amin. banyak yang daftar. Ya. Ya. Terus harapannya ini kan Goes On pertama ya. Di ke depan itu ada nggak Goes On selanjutnya? Gitu? Kalau bayangan dari kami penyelenggara ya kalau bisa berkelanjutan, Oh. Ya. berkelanjutan. Lebih dikembangkan lagi Iya. bahkan bisa. Iya. Kan juga soalnya kita kan 2 tim. Nah, Oh iya. punya Malang Gravel dan Goes On kan sekarang. Hmm. Tim kami ini semua kan punya itu. Jadi kalau bisa ya berulang terus tiap tahun kita Iya. makin tahun makin asik gitulah. Iya. Kepinginnya sih begitu. Iya. Makin menarik. Mau konsep yang pesta-pesta itu yang menarik. Oh, sangat Wah. menarik. Mungkin bisa juga lah. Iya. Iya. Camping-camping. Kita itu memang ini ya. Saya mengapresiasi untuk
apa namanya tim-tim event-event itu kan membuat orang itu mulai tertarik bersepeda dan Iya. sebagainya. Saya kemarin tuh ngobrol sama ketua komunitas goes kuliner di Surabaya. Oh ya Oke. ya, saya lihat Iya, saya iya, lihat iya, ini. iya. Saya apresiasi gitu karena memang ada orang-orang yang memang jadi mindset goes itu menyenangkan, sepeda itu menyenangkan itu memang harus dibangun gitu. Betul banget. Kita itu kadang-kadang ngeri kan, apa namanya, kecelakaan, terus ono kena serangan jantung dan sebagainya Iya, iya. itu digubris. Padahal kan itu hanya 1-2 lah. Iya. Ya. Dari Sing- sekian sing ngono iku, ribu sekian- pesepeda. 1-2. Cuma satu. Tapi sing seneng iku luwih akeh ngono. Betul. Iku tapi kita kesannya itu ojo Iya. wes lho, kon kena jantung ngono. Memang dalam bersepeda itu kita harus tahu Kondisi. diri kita sendiri itu bagaimana, kemudian betul. sepeda yang kita pakai itu Iya. Oh, sepeda yang kita pakai itu Iya. bagaimana. iya. Jadi safety itu harus kita perhatikan. Ya, betul. Ya, Iya. kayak saya kan ngomong sepeda itu adalah belahan dari diri kita. Itu. Jadi kita mau selamat selain tahu diri kita sendiri, sepedanya bagaimana harus kita persiapkan. Ya, ya. Itu Kalau kelengkapan yang wajib dibawa apa? Bu? dalam event pasti helm. Helm ya wajib. Helm pasti helm, sarung tangan kalau bisa, Ya. sarung tangan, terus sepatu ya yang proper lah. Ya harus sepatu klit ya, nggak harus ya. Nggak harus lah. Enggak masalah. Sepatu tanpa klit pun yo, kalau kita menikmati kan ya nggak Ya, apa-apa. ya. Bisa Yang tetap. penting menikmati ya. Penting sepatuan ya. Iya. Kalau bisa pakai sepatu lah. Soalnya kita nggak tahu ya di rute gravel misalnya kita kecantol lah apalah istilahnya. Iya, betul itu. Nah, itu. Betul. Karena anu ya, kalau sepatu kan terlindungi semua. Nah, Iya. meminimalisir kecelakaan Iya, itu harus. Betul, betul. Betul. Walaupun ada asuransinya ya. Bukan Iya, berarti harus iya. mencelakai diri sendiri. Ya betul, betul. Kenapa sih kepengin oleh asuransi, Pak? Mentang-mentang oleh asuransi. Kalau untuk anu e-bike, Om. Barangkali teman-teman yang ini E-bike bisa ada. Saya, e-bike bisa. ya? Ada kelas tersendiri. Ada, tapi E-bike itu nggak yang nggak bisa podium nanti e-bike. oh gitu. Jadi seperti 50 kilo kan nggak ada podium. E-bike itu rutenya ikut 100 tapi tanpa podium. Iya, iya, iya. Jadi nanti mungkin kita startkan dulu e-bike-nya, baru yang Iya, 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 betul, betul, betul. gravel biasa. manual. Soalnya kalau dibareng no atau belakangan ngebeli aja. Ayo, ayo. Oh, seru ya. Soalnya nanti kalau di single track, yang depan manual, yang ini e-bike. Woi. Iya, iya. Hmm, Ada tanjakannya nggak, Om? ada. Ada ya. Cuma kalau dibandingkan dengan jarak, elevasinya yang 50 dan 100, elevation gain-nya itu sekitar 600 meter. Oh, 600 ya. Ya memang ada namanya rute di Malang ya. Pasti ada. Iya, tantangan. Pasti ada turun, ada naik, itu Iya. pasti. Asik lah itu. Pasti. Kalau mau sungai misalnya jembatan ya, pasti ada turunnya gini, jembatan nanti naik, itu pasti ada itu. Iya, iya, iya. Asik lah itu, seru. Ono rute iki gak sing apa jenenge? Wamil. Oh, sampai usung-usung. Beda. Kalau tidak hujan, Tidak. Oh, tidak. Ya. Kalau hujan pasti wamil. iya, iya. Om Yohan pasti suka itu Aku wamil. seneng iku. Kemarin itu ya Lahan basah itu di ya. bikin kegiatan begini namanya RSP. Rute sepi peminat. Ono peminat. iya. Dari teko namanya saja wis anu wah, Sudah- iki sudah mengerikan ya. ngeri. Soalnya kakek sih serdengan. Lucu-lucu aja nih. Mantap. Keren. Apa closing statement barangkali untuk ini teman-teman yang mau ikut atau yang masih bimbang melok enggak ya apa kira-kira Harus mencoba ikut goes Nah. on. Pasti menemukan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang
surprise dan banyak hadiahnya. Sampai no, hadiah. Yang penting jangan lupa bikin sesuatu yang memorable. Karena indah mengulang sesuatu walaupun itu lucu. Walaupun lucu. Walaupun itu lucu. Itu aja sih kalau dari aku. Mantap. Oke. Terima kasih Om. Terima kasih. Mudah-mudahan lancar semuanya. Terima kasih. Mudah-mudahan Om. lancar. Iya. Eman nak kamera ya, teman-teman. Cepret.